Hai guys, selamat datang di film kita. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harap kalian menyukai channel ini dan selalu stay tune. Kali ini, saya akan menceritakan kembali lanjutan film yang berjudul The Punisher yang dirilis tahun 2017, season 1 episode 6 dan 7. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Alur cerita film kita dimulai. Di awal episode ke-6 ini, Frank bermimpi tentang keluarganya dan keluarga David Lieberman yang dibunuh secara tragis, yang membuat ia terbangun dari tidurnya. Ia juga teringat dengan Gunner yang di episode sebelumnya meminta agar dikuburkan di pegunungan tempat ia tinggal apabila ia mati. Sementara David pergi ke kediaman Kurt untuk memberitahukan bahwa Frank sedang sekarat. Singkat cerita, David sudah berada di kediamannya bersama Kurt. Saat Kurt sedang mencek keadaan Frank, ia katakan Frank sangat lemah karena panah yang ada di dalam tubuhnya dan meminta agar David membantunya untuk mengeluarkan patahan panah yang ada di dalam tubuh Frank. Saat semua selesai, David dan Kurt pun berbincang-bincang. Kurt menanyakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan David yang melibatkan Frank dengan semua misinya, yang secara tidak langsung ia menyalahkan David karena membuat Frank sekarat. Di tempat berbeda, Russo dan Dina melakukan kegiatan maju mundur ronde kedua. Singkat cerita, saat ritual mereka selesai, Russo membaca file Dina yang ada di meja. Ia sangat terkejut karena Dina ternyata sedang mengusut kasus Frank Castle yang ia anggap sebagai sahabatnya. Scene berlanjut. Saat David sedang menyuntikkan obat, Frank pun terbangun dengan menyebutkan nama Gunner yang beberapa hari sebelumnya meminta agar dikuburkan di gunung apabila ia mati. Frank sangat bersikeras ingin pergi, namun David katakan bahwa ia sudah mengurus mayat Gunner dan menguburkannya dengan layak. Beberapa waktu kemudian, saat David sedang santuy, ia memperhatikan keluarganya melalui CCTV yang ada di rumah. Saat itu, anak laki-lakinya memukul saudarinya karena memberitahukan bahwa ia telah mencuri, yang membuat ibunya sangat kesal. Melihat hal itu, David tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuat Frank kasihan melihatnya. Di tempat berbeda, Dina dan Sam sedang berbincang-bincang mengenai Gunner Henderson, yang adalah salah satu target mereka. Sam katakan bahwa Gunner telah mati di gunung Kentucky. Scene berlanjut. Saat David sedang memperban luka yang ada di rusuk Frank, tiba-tiba terdengar suara radio yang mengatakan, "Raven, ini Blackbird, masuklah." Ternyata suara itu ada di semua frekuensi radio yang membuatnya bingung. Lalu Frank katakan bahwa Raven itu adalah nama dia saat melakukan operasi militer, dan yang memanggil itu adalah Russo yang ia anggap sebagai teman. Namun saat David menanyakan apakah Russo bisa dipercaya, Frank tidak bisa memberikan jawaban. Saat Dina dan Sam sudah berada di Gunung Kentucky, Dina mengamati tempat tersebut dan mengatakan bahwa di gunung ini terjadi baku tembak yang sangat hebat. Namun tim bersenjata tersebut dibunuh, dan katakan kembali bahwa Gunner tidak sendiri. Sehingga Sam berkesimpulan bahwa yang dimaksud Dina adalah Frank Castle. Di tempat berbeda, Frank dan David sedang santuy sambil berbincang-bincang. Saat itu, Frank menceritakan mengenai keluarganya yang sangat ia cintai.
Lalu David mengalihkannya ke Russo yang ia anggap membahayakan mereka. Namun Frank selalu membela Russo dengan dalih ia adalah keluarga baginya selain anak dan istrinya, yang membuat David terdiam. Kembali ke Sam dan Dina. Saat itu Sam mendatangi Dina dan mengatakan bahwa DNA yang ada di Gunung Kentucky adalah DNA Frank Castle. Lalu Sam mempertanyakan siapa yang melakukan itu. Dengan tegas Dina katakan, itu adalah orang-orang yang tidak ingin kasus Kandahar ketahuan, dan mengatakan kembali bahwa mereka harus mencari Frank. Singkat cerita, Dina dan Russo pun bertemu. Dina mengatakan kepada Russo bahwa Frank masih hidup dan meminta bantuan Russo menemukannya agar membongkar kasus Kandahar. Mendengar hal itu, Russo bingung dan terdiam, lalu menyetujui permintaan Dina. Scene berlanjut. Russo pun menjumpai Curt di kediamannya dan menyinggung mengenai Frank yang masih hidup. Russo beranggapan bahwa Curt sudah mengetahui hal itu sebelumnya, namun tidak memberitahukannya. Lalu ia meminta bantuan Curt untuk mencari Frank agar bisa diselamatkan. Singkat cerita, Curt pun mendatangi Frank dan memberitahukan mengenai Russo yang telah mengetahui bahwa ia masih hidup dan berkeinginan membantunya mengetahui hal itu. Frank pun bertemu dengan Russo. Mereka berbincang-bincang hangat mengenai kisah mereka di Afghanistan. Singkat cerita, Frank ditawarkan untuk hidup lebih tenang dengan kemewahan oleh Russo. Beberapa waktu kemudian, Frank pun mendatangi kediaman Sarah, yaitu istri dari David Lieberman. Hal itu diketahui David sendiri dari CCTV yang ada di rumah. Frank dan Sarah kemudian berbincang-bincang hangat, di mana Frank meminta maaf karena beberapa hari yang lalu tidak bisa datang makan malam bersama mereka semua. Sementara Russo sudah berada di pinggir dermaga, yang ternyata tidak sebaik yang dikira Frank. Hal itu terbukti bahwa ia memiliki hubungan dengan William Rawlins. Kita masuk ke episode 7. Di episode ini, Lewis sedang membersihkan dirinya dari bekas-bekas darah yang ada di tubuhnya dan berencana membungkus mayat dari Connor, si pria gendut yang ia bunuh. Beberapa saat kemudian, ia pun pulang ke kediamannya, yang ternyata di sana sudah ada ayahnya. Di rumah tersebut, ayah Lewis mengatakan bahwa ia sangat bangga dan menganggap Lewis sebagai pahlawannya, yang sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa anaknya melakukan hal yang salah. Saat Lewis sudah di kamarnya, ia sangat depresi akibat apa yang ia lakukan kepada Connor, sampai-sampai ia hampir bunuh diri. Scene berlanjut. Saat Frank selesai latihan untuk memulihkan kekuatannya kembali, ia kemudian makan dan berbincang-bincang dengan David mengenai rencana mereka untuk menghancurkan pasukan Orange. Yang secara tidak langsung, Frank katakan bahwa pasukan Orange sepertinya mengetahui bahwa ia masih hidup. Di tempat berbeda, Russo mengunjungi Dina di kantornya, yang tujuannya adalah memberikan info bahwa ia tidak menemukan Frank Castle, yang secara tidak langsung ia meminta agar Dina tidak menyelidiki kasus Frank karena ia berdalih bahwa Frank sudah mati. Dina tetap tegaskan bahwa Frank masih hidup dengan segenap bukti dan tanda yang ada. Saat Russo sudah meninggalkan ruangan Dina, Sam pun masuk dan langsung menanyakan tujuan Dina memberitahukan mengenai Frank kepada Russo, karena Sam beranggapan hal itu akan membahayakan mereka. Ia katakan juga bahwa Russo itu pasti ada hubungannya dengan semua yang mereka selidiki. Namun Dina tetap mempercayai Russo, lalu ia pun pergi. Sementara Frank dan David sedang membahas rencana mereka mendatangi Kolonel Bennett, yang dianggap Frank mengetahui tentang pasukan Orange. David katakan
bahwa ia sudah mengakses semua tentang Bennett dan memastikan bahwa ia berada di rumah pada Sabtu malam. Namun David berpesan agar Frank tidak membunuh Bennett saat bertemu. Frank kemudian menjawab bahwa sebenarnya ia juga khawatir apabila militer terlibat karena ia tidak tega membunuh teman seperjuangannya dan ia berharap agar itu tidak terjadi. Scene berlanjut. Saat Dina memperhatikan semua foto-foto Gunner, ia merasakan ada hal yang aneh. Lalu memanggil Sam dan mereka berbincang-bincang di lorong kantor. Sam merasa tidak baik membahas hal yang sensitif di luar dan meminta agar membahas itu di ruangannya. Namun Dina katakan Gunner dibunuh sehari setelah mereka membahasnya di ruangan dengan asumsi bahwa di ruangannya ada alat penyadap. Di tempat berbeda, Russo mendatangi kediaman William Rawlins. Saat itu, mereka berbincang-bincang mengenai Dina, Gunner, Frank, dan Bennett. Singkat cerita, Rawlins katakan bahwa Gunner lah yang paling berpengaruh terhadap keamanan mereka, sebab ia yang mengetahui semua, dan katakan kembali bahwa Frank harus dibunuh. Karena apabila tidak, itu akan menghancurkan semua kehidupan mereka, yang secara tidak langsung menyinggung Russo karena tidak membunuhnya tempo hari waktu mereka bertemu. Di malam hari, yaitu tepatnya di Sabtu malam, Frank mendatangi kediaman Kolonel Bennett yang saat itu dijaga oleh militer. David membantu Frank menggunakan drone agar tidak bertemu dengan militer yang berjaga. Singkat cerita, Frank akhirnya masuk ke ruangan tersebut dan langsung menghajar Bennett. Sementara David mengakses HP Bennett agar mengetahui dan menyalin semua data-datanya. Rencana Frank dan David ternyata diketahui oleh Russo yang sudah standby di luar. Sampai waktunya tiba, mereka pun mendatangi ruangan Bennett. Hal itu diketahui oleh David dan langsung memberitahukannya. Saat dirasa tujuan mereka sudah selesai menyalin data Bennett, David menyuruh agar Frank keluar dari sana karena ia sudah dikepung dan dikejar oleh pasukan militer yang ada di sana. Dan beberapa waktu kemudian, ia akhirnya sampai ke mobil David. Lalu mereka pun pergi. Scene berlanjut. Lewis mendatangi ayahnya yang sedang menonton. Lalu mereka berbincang-bincang. Ayahnya katakan bahwa Lewis harus meninggalkan semua dunia perang dan hiduplah seperti orang lain agar dunianya menjadi lebih baik. Sementara Frank dan David sedang berbincang-bincang mengenai yang terjadi di kediaman militer Bennett. Frank katakan ia sangat menyesal karena tidak langsung membunuhnya, karena Bennett adalah militer yang merugikan negara dan memastikan bahwa akan membunuh mereka semua. Di tempat berbeda, Rawlins, Russo, dan Kolonel Bennett sedang berbincang-bincang. Bennett sangat kesal dengan mereka berdua karena nyawanya hampir saja melayang akibat ulah mereka yang menjadikannya umpan untuk menangkap Frank. Lalu Rawlins katakan kepada Bennett, ia harus pensiun dan pergi ke luar negeri untuk bersembunyi agar tidak dicari oleh Frank Castle. Singkat cerita, Frank dan David sedang berbincang-bincang mengenai kehidupan mereka. Frank katakan bahwa ia sangat sedih akan kematian keluarganya dan meminta agar David pulang dan melindungi keluarganya. Sementara Dina dan Sam berusaha mencari di mana alat penyadap ruangan tersebut, dan beberapa waktu kemudian benda itu pun ditemukan mereka. Scene berlanjut. Russo pun mengantarkan Bennett ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Tapi tiba-tiba Bennett pun dibunuh oleh Russo. Sementara Frank mempersiapkan snipernya untuk membunuh targetnya, yaitu Rawlins. Beberapa waktu kemudian, ia pun menembaknya. Tetapi yang terjadi adalah peluru tersebut tidak menembus kaca. Mengetahui hal itu, ia pun melarikan diri karena semua cahaya mengarah kepadanya.
Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.